Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil karya digital kami yang bertemakan pengembangan aplikasi dengan judul Design Architecture for Development. Sebelumnya, kami perkenalan diri dulu. Ada saya sendiri, Dwiki Danuf Iswardanu, dengan NIM 2502018985, dan Muhammad Fikri Sidki, rekan saya, dengan NIM 2502026204. Kami berdua dari jurusan Computer Science. Baik, kita masuk ke materi. Jadi, apa itu desain arsitektur? Desain arsitektur adalah proses mendefinisikan struktur dan organisasi keseluruhan suatu sistem perangkat lunak atau aplikasi. Ini mencakup pengambilan keputusan dan bagaimana cara setiap komponen aplikasi akan berinteraksi. Dan juga bagaimana flow data diatur, dan juga bagaimana cara pengoperasiannya, sisi development maupun di sisi nanti di production. Lalu berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mendesain arsitektur sebuah aplikasi, yaitu requirement scale atau skala requirement-nya sebesar apa. Lalu timeline, ini juga terkait requirement juga, yaitu deadline. Jadi seberapa banyak waktu yang kita punya. Lalu manpower resource atau orang-orang yang terlibat dalam pengembangan aplikasi itu sendiri. Lalu juga budget, itu adalah uang yang dibutuhkan pada saat membangun aplikasi. Di sini kita membuat study case gitu. Kita membuat aplikasi untuk booking room. Nah, ini dia, kita mulai dengan memilih teknologi yang kita gunakan. Jadi yang pertama ada web server Apache. Apache ini sangat terkenal dengan third party dan modulsnya yang banyak sekali, lalu latensinya juga cukup minim ya. Terus juga ada multi processing module atau MPM. Lalu yang paling nilai plus dari Apache ini adalah HT access yang bisa dikonfigur dari level directory sehingga security wise-nya terjamin. Lalu untuk kekurangannya, Apache ini bisa memakan banyak resource, jadi mungkin servernya harus lebih besar. Lalu untuk manage multi-threading atau misal sebuah aplikasi itu banyak asinkronus, itu juga bisa menyebabkan race condition atau si threadingnya ini saling berbalap-balapan, itu bisa down tuh. Lalu juga nggak cocok untuk konten yang statik, terus juga tidak support untuk asinkron. Lalu yang kedua kita ada Nginx. Nah, ini kebalikannya dari Apache tadi, kelebihannya dia asynchronous processing-nya bagus. Lalu juga bisa bekerja sebagai reverse proxy. Terus juga ada TLS, Transport Layer Security. Nah, reverse proxy dan TLS ini sangat berfungsi untuk terkait security wise ya, di bagian network. Lalu kekurangannya itu harus menggunakan proxy request untuk konten dinamis. Lalu juga ada Nginx nggak punya modul untuk handle PHP. Lalu yang ketiga ada Vercel. Vercel ini bisa kita katakan third party ya, tapi mereka juga menyediakan web server gitu. Nah, keuntungannya untuk Vercel ini mudah dan cepat untuk proses deployment, lalu terintegrasi juga dengan Next.js, lalu juga ini gratis untuk penggunaan yang ringan ya, untuk skalanya kecil, lalu juga untuk static file dan SSR page itu bisa menggunakan Edge server di lokasi seluruh dunia ya. Lalu untuk kekurangannya, untuk project yang memiliki banyak function atau API, nah itu kan dia harus membutuhkan storage yang lebih besar. Itu harganya sangat mahal. Lalu juga kurang fleksibel buat tradisional backend, dan juga yaitu yang tadi saya bilang kurang transparan untuk DevOps ya. Jadi seperti di Apache gitu, kita kan bisa mengakses command prompt-nya, lalu kita bisa ulik-ulik sendiri, sedangkan di Vercel ini sangat terbatas untuk itu. Baik, lanjut. Di sini setelah tadi ada web server, di sini kita ada database. Nah, database yang pertama ini yang saya ajukan itu MySQL. Yang pertama pastinya gratis MySQL ya. Lalu MySQL ini juga security layer-nya lebih baik untuk sensitive
data, dan dia juga punya enkripsi, otorisasi, dan autentikasi. Lalu juga di sini ada function-function seperti view, trigger, dan store producer yang bisa kita gunakan jadi lebih mudah gitu ya. Kita nggak harus query satu persatu gitu. Misal kita punya query yang besok mungkin akan digunakan, kita bisa menggunakan view. Lalu mungkin ada query insert gitu, kita bisa menggunakan trigger. Lalu juga ada user privilege admin yang bisa dikontrol dengan baik. Jadi nanti kan kita bakal membuat tim, dan dari tim itu kan mungkin ada banyak ya yang perlu akses database. Nah, tapi kan tetap aja gitu harus dibatasin grant-grantnya atau akses di dalamnya gitu, seperti satu developer yang nggak bisa mengakses database ini, atau mungkin bisa mengakses tapi hanya melihat, tidak boleh mengubah-ubah database. Nah, itu untuk kontrol akan hal itu di MySQL cukup mudah. Lalu untuk kekurangannya, untuk development tools dan debugging tools itu sedikit, seperti untuk enhance suatu query, dia itu tidak bisa menganalisa di mana letak kesalahan query tersebut gitu. Jadi misalnya ada query yang lemot, itu MySQL nggak bisa sendiri gitu untuk menganalisa bagian mana sih yang bikin lemot, itu nggak bisa. Jadi memang kita harus kulik sendiri. Lalu juga MySQL 8.0 ke bawah tidak support untuk check constraint. Selanjutnya di sini ada PostgreSQL, fitur yang unik yaitu process peer connection, lalu ada HA clustering, lalu juga bisa partisi dan sharding untuk skala distribusi processing. Dan juga untuk kekurangannya itu karena Postgre ini proses per connection, itu lebih susah untuk configure resource-nya. Jadi bisa jadi resource yang kita gunakan itu nggak efisien. Lalu untuk troubleshooting di Postgre juga lumayan sulit ya. Nah, selanjutnya ada Firebase. Ya, Firebase ini dari Google. Nah, Firebase ini kelebihannya itu dia bisa NoSQL database seperti mungkin MongoDB, lalu ada real-time database. Real-time database itu ya berupa tabel ya, SQL table. Dan juga ada Firestore. Firestore ini memungkinkan kita untuk menyimpan file-file seperti mungkin gambar atau file lainnya. Nah, terus Firebase juga menyediakan ready-to-use API, jadi kita nggak, misalnya sekedar insert yang nggak begitu rumit, itu Firebase sudah bisa. Lalu kekurangannya adalah limitasi untuk menyimpan data besar gitu ya. Lalu Firebase ini juga tidak didesain untuk SQL yang kompleks, SQL query yang kompleks. Lalu nggak bisa digunakan migrasi seperti di Laravel. Nah, mungkin yang saya jelaskan adalah teknologi infrastrukturnya atau framework. Di sini yang pertama ada MVC. MVC itu terdiri dari 3 komponen ya. Ya seperti singkatannya, model, view, dan controller. Komponen-komponen ini membuat project kita lebih rapi secara struktural. Seperti di Laravel, CodeIgniter, dan YII, itu pasti udah jelas tuh. View untuk membuat tampilannya, model untuk komunikasi ke database-nya, dan controller itu digunakan untuk membuat logic bisnis prosesnya seperti itu. Lalu ada microservice. Nah, microservice ini digunakan ketika mungkin bisnis kita akan digunakan orang lain, mungkin akan ada pihak ketiga, atau mungkin kita menjual B2B yang dimana kliennya ada banyak. Microservice ini sangatlah bagus ya. Jadi microservice ini yang dijual tidak hanya aplikasi merekanya saja, tapi servisnya itu sendiri. Seperti misal kita buat API itu untuk organisasi kita sendiri, akan tetapi organisasi lain juga mau tuh menggunakan API tersebut. Nah, kita tidak perlu membuat lagi, kita hanya memberi saja API-nya dengan mungkin autentikasi dan otorisasi yang lain. Nah, selanjutnya ini akan ada demo yang dilakukan teman saya, Fikri Sidki. Silakan Mas Fikri.